Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertindak sebagai tertib Pak Uro yang berbahagianya Naga Tengku Syukri Hidayat. Kemudian yang bertindak sebagai imam Tengku Dahlan atau yang mewakili. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyid al-a'rab wal-'ajam wa imam Makkah wal-Madinah wal-Haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi zidhu wa syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wal masakin wa asfiya'iz zahidin والخطبتان بدلان عن ركعتين أولين فإذا صعد الراتب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah akan dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita yang umat Bandung, sehingga dengan berkat rahmat dan hidayah tersebut bedanya dibawanya akan dapat terpenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang guna kiranya untuk kita melaksanakan sebuah ibadah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beragama, yaitu sembahyang Jumat. Dan ini kalimatnya selalu dalam kaitan dengan salam. Ada dua wajib kita yang persembahkan kepada salah hidro manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pangulai bagi kita umat manusia yang dalamnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabat beliau yang seiring bahu dan saling langkah bersama beliau dalam memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam, dan kepada ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin yang muktabar dalamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ulama maka bedanya umat manusia karena lampu penderang bagi ilmu agama. Andai kata kehidupan yang hanya lewat ilmunya tanpa didampingi oleh yang namanya ulama, sungguh bedanya mana terdapat tak berbeza antara tauhid yang hak dan tauhid batin, dan harapan tak berbeza antara tauhid halal dan tauhid yang halal. Maka urutnya beliau dapat membedakan perkara tersebutnya dengan berkat adanya ulama. Dan yang kami hormati kepada Imam Syekh Kampung, yang kami hormati kepada Bapak Masjid, yang kami hormati kepada bapak-bapak yang hadir, yang sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi segala kita yang tamu dalam dua rukun al-khutbah, marilah kita sama-sama pergunakan wadai ataupun pergunakan kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ulang kaji dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui malaikat Jibril. Sebuah orang malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa 3 pesan kepada Nabi Muhammad. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aish masyita wa innaka maitun." Ya Muhammad, wahbib man ahbabta wa innaka mufarriqun. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta wa innaka mujziyun. Maka disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pesan yang pertama, wahai Muhammad, aish ma syi'ta wa innaka maitun. Selama boleh kata wahai Muhammad, pupuju pupu yang galak. Selama kata boleh dan pupuju pupu yang galak. Wa innaka maitun. Maka ingatlah, sesungguhnya suatu saat dan sesungguhnya suatu hari engkau akan merasakan yang namanya kematian. Yang jadi yang cok pelajaran daripada pesan tersebut. Dan orangnya memang seakan-akan pun yang dia kerjakan, seakan-akan Allah Ta'ala ini menghadap. Sebenarnya hujang menghadapnya tergantung pada iman dia. Gado ulu han goyang iman dengan sebab sabuk peringatan. Makna sabuk peringatan awadena kabar buruk dalam artian kata lagi, setiap perbuatan yang dia kerjakan akan tunjuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan tersebut yang berpakaian dengan kebaikan maupun perbuatan tersebut yang berpakaian dengan keburukan. Maka sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan beri ganjaran bagi perbuatan tersebut. Lalu mula memada dengannya macam boleh kata. Yang lalu mula yang lalu sebahagian orang itu Al-Quran tak buat banyak itu hanya. Tak kaji Al-Quran banyak itu tak buat kita tak perlu dari hanya ini tergantung iman. Nah, maka oleh karenanya yang kedua punya iman tanya orangnya. Iman tanya orangnya, setiap perbuatan yang dia kerjakan yang hanya memuji Allah. Apabila perbuatan tersebut yang berpakaian dengan keburukan, yang kedudukan iman dia, maka malaikat Jibril pun disampaikan melalui Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umat kata, dia masaudim pupuju pupu yang galak, aish masyita fa innaka maitun. Pupuju pupu yang galak, fa innaka maitun, maka bahwa sesungguhnya suatu hari engkau akan merasakan yang namanya mati. Yang kewadanya terpotong segala amalan anak Adam. Yang kedua, hanya berwajib ibadat ya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ibadat tujuh pahala, apabila ditinggalkan tujuh siksa. Wajib sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tak laksanakan tujuh pahala, apabila tertinggalkan tujuh dosa. Yang namun di saat kita nyokan roh batasan yang namanya kematian, sembahyangnya hanya berwajib oleh Allah Taala. Mengerjakan kebaikannya memang hanya dianjurkan oleh dia, dan meninggalkan keburukan hanya dioleh dia. Dalam artian kata amal ma'ruf nahi mungkar yang kahanali, hanya buat oleh Allah Taala yang kami. Anak payah boleh dia. Yang namun wajib yang payah dia sediakan kepada Allah Taala untuk kita yang mati, yang ke amal kebaikan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kalian kerjakan masa ini. Maka yang keinginan kita kerja malaikat Jibril itu pesan melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disampaikan kepada umat penuh.
Yang bahwa masa udah di kuburnya berpengalaman. Tapi ingat, engkau akan merasakan yang namanya kematian. Orang itu kerana seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan pada jika kuburnya berpengalaman. Buat dia mati semua beri dan menjauh. Tengok jauh. Ya Allah, amunya kubur je. Oh, air tengok jauh. Air kan ya Allah. Munya air dah tinggalkan perkara tersebut. Yang ketujuh, salah citra tanda orang yang selamat iman. Tanda orang yang akan menjaga iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tersebut di saat mengerjakan keburukan mantongna tertulis dalam hati yo berdosa. Karena orang yo berdosanya ada dua bagian. Dan bukan dua bagian tersebut kan tadi orangnya mantongna iman. Tapi beda-beda pula iman. Yang pertama, orang yang yo berdosa ditinggalkan perkara tersebut. Yang kedua, orang yang yo berdosa puput perkara tersebut. Yang gara-gara katanya, punya katanya dosa yo dia. Tapi dia puput je. Ya Allah dia yo ya Allah. Yo lu dengan sembahyang. Sembahyang ada dalam puput. Ya Allah muncul ada kau tapi namun nyumyo yang namun bagi orang tersebut mantau iman mantau rot nyumyo dan dari orang tersebut kalau kata Allah ala qulubi kalau bentuk ya Allah Taala pintu hati Allah Taala kalau bentuk pintu hati orang tersebut mantau juga yang tujuh bagi mereka dan pergunakan kesempatan uripnya untuk tak buka raya pintu hati. Karena punya orang yang memang tak bentuk pintu hati oleh Allah Ta'ala, tak bentuk iman oleh Allah Ta'ala, hanya kira oleh orang beriman, orang tersebut wadah pokok dosa memang hanya ingat sama sekali itu Allah Ta'ala. Wadah pokok sama-sama kesalahan memang hanya ingat Allah Ta'ala sama sekali. Yang orang tersebut artinya orang yang memang ada selamat iman oleh tanya yang perlu ada introspeksi diri pun tanya orangnya ada perlu ada kalau guna dosa kau ada perlu ada ini kepada guna pahala kau tapi yang perlu adanya tak ada bro. Apakah posisi kita yang sana kerjakan sama-sama keburukan namun nyumyo Allah Taala ada munyo tanya orang iman tapi namun nyumyo buat dia tunggu yang tandanya mentau iman cuma anak kau yang tujuh orang yang selamat iman orang yang salah sabuk orang yang selamat iman yang akan menjaga iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang itu orang yang tim kerjakan sembahyang yang 5 waktu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hadiah kepada orang-orang yang tim mengerjakan sembahyang 5 waktu apa hadiah tersebut? Hadiah tersebut yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi manusia tersebut daripada perbuatan maksiat. Dalam artian kata, tanya kalau kontrol oleh Allah Taala apabila kita yang hantar ketika sembahyang yang dimonggo oleh. Karena bukan dalam sebuah hadis, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya dapat mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi bagi orang yang nak mengerjakan sembahyang, perbuatan yang buruk-buruknya harus dikerjakan di bakon. Bedanya tak dilindungi oleh Allah Taala. Tak dilindungi untuk terjerumus ke arah yang penuh dengan kebinasaan. Manuranya idanya dan sembahyangnya keburukan tak kerjakan. Dalam keburukan tadi yang bisa jadi sembahyang ditanya adalah diterima oleh Allah Taala. Penyebab mana diterima sembahyang saudara manusia bisa jadi manusia tersebut hanya ilmu agama. Karena orang yang hanya ilmu agama sembahyang betullah ada Allah Taala hanya berlaku sembahyang di sisi Allah. Apabila sembahyang yang dilaksanakannya tanpa didasari oleh yang namanya ilmu agama. Yang kedua, orang yang memang hanya video pahala sembahyang oleh Allah Taala ilmu agama ada. Ilmu agama jangankan gerogok itu beronok. Yang namun mantau terus ke arah yang penuh dengan kebinasaan. Bisa jadi manusia tersebut saat mengerjakan ibadat hanya ikhlas karena Allah.
Ilmu agama kena, tapi buat ikhlas pun Allah karena Allah. Sehingga pahala beliau pahala dari Allah Taala. Dan yang kedua, orang ilmu agama ada ikhlas karena Allah, tapi berharap balasan daripada Allah Taala. Wadai sembahyang berhujung pintu surga. Tak jadi dia mau surga. Wadai kerjakan sembahyang hujung nanti dia. Tak jadi dia mau surga. Oh, wadai tak kalah gua hana sembahyang dia akan neraka. Menanyum lenyum nama dia. Menyum remeh orang yang kerjakan maksiat dan menyum tinggi di saat dia kerjakan ibadah. Yang juga akan membawa pahala. Nah, maka oleh karenanya yang kedua, di saat dia akan kerjakan ibadah kepada Allah Taala, yang pertama ini didasari oleh yang namanya ilmu agama. Karena hanya ilmu agama betulah ibadat hanya berlaku di sisi Allah Taala. Yang kedua, tanya berikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, berharap kepada surga di saat dia akan kerjakan ibadah. Tapi untuk wajib, untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya jalur utama dan yang ibadah. Dia punya ibadat tak harap ke surga, kalau surga yang diuji oleh Allah Taala, melainkan neraka kepada orang yang mengerjakan ibadat tersebut. Ya, makanya di saat kita yang udah dalam dunia, kepingat oleh malaikat Jibril pun, beri putar juga yang kalah masa udah dalam dunia. Tapi ingat, suatu saat segala perbuatan yang dia kerjakannya, Allah Taala akan berlaku pertanggungjawaban. Bermacam perbuatan yang dia kerjakan, Allah Taala akan berlaku tanggungjawab bagi dia. Dan yang kedua, yang dipesan melalui hadis qudsi melalui malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahdi man ahbabta wa innaka mufarriqun. Masa dia tentunya cintai galak aja buku yang kata-kata. Cintai buku yang kata ingin cintai. Tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengan perkara tersebut. Bagian berpisah itu wadai mati. Gunanya orangnya harta, terlindungi harta orang malah. Perumo, anak terlindungi anak orang malam. Tapi ingat, suatu saat dia akan berpisah dengan perkara tersebut. Dan ingat, sekecil apapun harta yang dia miliki, maka Allah Taala akan berlaku pertanggungjawaban daripada harta tersebut. Yang kedua, yang kanya cintai dalam dunia, yang kanya banggakan dalam dunia, yang kanya buat walau kubur yang kedua perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat yang kita perlu nongok. Dan yang kedua, sedekah yang jariah. Sedekah jariah ini akan dapat walau kubur. Yang kedua, harta kitanya namun buka. Hartanya di saat kitanya le harta dalam dunia. Le tanya harta dalam dunia. Nah orang tu tupu kalau le harta, hana kabar walau kubur tengok. Yang nak dapat yang tu lekrak apapun kerja, dua orang yang apa? Netanya pakaian dia. Walaupun rumah hukum ni dia ino dalam dunia. Walaupun motor hukum dia dalam dunia. Peng memiliar dalam dunia. Toko bantabohnya dalam dunia. Mutaboh nak dapat ni walaupun. Yang nak dapat yang tu apapun kerja dengan dua orang yang apa? Yang namun dia tak macam jaga. Iban cara tak jaga. Pun yang dia miliki dalam dunia ada dia punya dapat walaupun. Kau yang kita mau modal lah, kau yang dulu orang toko lah, tapi dibanding, tak sel, aku tak pukul harta kita nyonya, wujud tabah walaupun itu melalui sedekah yang jariah. Oh, tak pukul melalui sedekah yang jariah, maka harta yang kita miliki akan terwalaupun. Pemanfaat di alam kubur. Yang kedua, saat kita dikena siksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Munyana ada sedekah yang jariah. Makna sedekah jariahnya sedekah yang mengalir. Dan sedekah pada tempat-tempat ibadat. Sehingga kau ibadat urang malam. Selama mantaunya tempat ibadat tersebut, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita. Yang itu sedekah yang jariah. Yang harta yang kau nyoba walaupun. Dan yang terakhir, yang kanya cintai dalam dunia, dan yang kanya banggakan dalam dunia, yang kanya bawa dalam kubur, yaitu anak yang soleh, anak yang hukum agama, anak yang berdoa kepada kedua orang tua.
Anak yang hendak tahu tinggal ibadat, anak yang dipuji Allah daripada maksiat, nanti anak tersebut yang akan menjadi penolong bagi kedanya umat manusia di alam kubur. Yang kedua heboh perkara yang kalian cintai dalam dunia, yang kalian jaga dalam dunia, yang akan kalian bawa alam kubur. Sehingga pesan malaikat Jibril bunuh wahbibman ahbabta fa innaka mufarriqun. Urangnya masa tahu cintailah pun yang saya ingin cintai. Tapi ingat suatu saat yang saya cintai tersebut akan berpisah di saat yang mati. Cara tapa malam kubur yang terbunuh yang pertama ilmu yang bermanfaat, sedekah yang jariah dan amal yang soleh. Dan yang kedua pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad wa'man ma syi'ta fa innaka mujziyu. Ulangnya pupunya perang galak. Tapi ingat mujziyu, setiap perbuatan yang dia kerjakan akan merumpuk balasan daripada Allah Taala. Baik perbuatan tersebut perbuatan yang kecil maupun perbuatan tersebut perbuatan yang besar. Mudah-mudahan heboh besar daripada malaikat Jibril wujud kesabaran pelajaran bagi budaya umat manusia. Mudah-mudahan benar manfaat bagi seluruh orang-orang Islam dan Bandung dan manfaat untuk Tuhan sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Dina dari kamu dalam rukun Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.